Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu malam yang dingin dan sunyi di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, Ikrom, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu, merasa ada yang aneh. Sejak hari pertama dia tiba, rumah yang dia tempati adalah rumah tua, peninggalan kakek buyutnya yang telah lama tak dihuni. Meski rumah itu terlihat kokoh dari luar, suasana di dalamnya terasa mencekam, seakan ada mata yang terus mengawasinya. Hari itu, Ikrom sibuk merapikan rumah barunya. Malam mulai tiba dan suasana berubah menjadi semakin sunyi. Jam di dinding berdentang menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba lampu di ruangan tamu berkedip beberapa kali sebelum padam. Ikrom yang saat itu sedang duduk di sofa langsung berdiri dan mencoba menyalakan kembali saklar. Namun listrik mati total. Mungkin ini hanya gangguan listrik biasa, pikirnya sambil meraba-raba mencari senter. Ikrom pun berjalan ke dapur mencari lilin untuk menerangi rumahnya yang gelap gulita. Saat dia berjalan melewati jendela besar di ruang makan, dia merasa ada bayangan yang melintas cepat di luar. Jantungnya pun berdetak lebih cepat. Namun dia berpikir mungkin hanya binatang hutan yang kebetulan lewat. Dia terus melanjutkan langkahnya ke dapur. Setelah berhasil menyalakan lilin, Ikrom duduk kembali di sofa. Namun suara aneh mulai terdengar dari arah atap rumah, seperti suara langkah kaki, tapi berat dan lambat. Mungkin cuma tikus, gumamnya. Meski hati kecilnya merasa ada yang tidak beres. Jam menunjukkan tengah malam. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari luar rumah. Suara itu begitu nyaring hingga menusuk telinga Ikrom, membuatnya tersentak dan hampir menjatuhkan lilin. Suara itu terdengar dari hutan, tetapi anehnya seperti semakin mendekat. Ikrom berdiri, tubuhnya gemetar. Teriakan itu terdengar seperti jeritan seorang yang sangat menderita, penuh dengan ketakutan dan kesakitan. Ikrom memutuskan untuk mengunci pintu dan jendela, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah permainan pikirannya. Namun, saat dia berjalan ke arah jendela untuk menutupnya, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di tepi hutan, dia melihat sosok wanita dengan rambut panjang, kusut, berdiri mematung, menatap lurus ke arah rumahnya. Wajahnya pucat hampir tak terlihat, tetapi matanya yang kosong memancarkan kengerian. Tangan wanita itu menjuntai dengan posisi janggal, seolah-olah patah. Ikrom pun terdiam, keringat dingin mengalir di dahinya. Teriakan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan datang dari dalam rumah. Ikrom berlari ke kamar dan mengunci pintunya, tapi suara langkah kaki terdengar mendekat. Suara itu semakin keras, seolah-olah sesuatu sedang berjalan menuju kamarnya. Setiap langkah terasa berat, menyeret. Di tengah kepanikannya, Ikrom mendengar bisikan samar dari balik pintu. Bisikan itu pun berkata, "Tolong keluarkan aku." Pintu kamar tiba-tiba bergetar, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Ikrom berteriak ketakutan, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dia tersudut di pojok kamar, merapatkan tubuhnya ke dinding dalam kegelapan. Dia bisa mendengar napas seorang di balik pintu, napas berat yang sangat dekat. Dia coba menenangkan dirinya, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun tiba-tiba teriakan itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakangnya. Dengan perlahan Ikrom pun menoleh, dan di
sana, di sudut ruangan yang gelap, sosok wanita dengan wajah hancur, penuh luka berdiri tersenyum kepadanya. Wajahnya yang sebelumnya jauh di luar jendela, ini hanya beberapa langkah darinya. Tubuh penuh darah bergerak lambat, mendekat ke arah Ikrom. Teriakannya semakin keras, memekakkan telinga, membuat Ikrom tak mampu bergerak. Tubuhnya terkunci oleh ketakutan. Dalam ketegangan yang memuncak, lampu pun tiba-tiba menyala kembali. Sosok wanita itu pun hilang, lenyap seketika, dan ruangan menjadi sunyi kembali. Ikrom terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun, meski wanita itu menghilang, beritanya masih terngiang di telinga Ikrom, seakan-akan meninggalkan bekas abadi di pikirannya. Malam itu, Ikrom tak bisa tidur. Dia tahu apa yang dia alami bukanlah sekedar mimpi buruk. Sesuatu di rumah itu atau mungkin di hutan sedang mengawasinya, menunggu untuk muncul kembali. Teriakan tengah malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan.